ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita semuanya masih mendapatkan curahan dan limpahan rahmat dari Allah sehingga mampu melaksanakan satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini benar-benar menjadi amalan sholihan maqbulah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini juga saya berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur kita, semakin kita taat dan takwa kepada Allah. Semakin bertambah hari, semakin tebal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Biimtithali awamirillah, melaksanakan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wajtinabun nawahi, menjauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dua hal ini mampu kita semua lakukan, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita di golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa janji Allah kepada orang yang bertakwa? Janji Allah kepada orang yang bertakwa adalah surga. Sebab Allah ciptakan surga, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa padanya. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita benar-benar digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan orang-orang yang sholih di dunia hatta akhirah. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla ash-sholihin. Ayat ini pernah satu ketika Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah ke-13, Khalifah yang paling masyhur zaman itu, diceritakan bahwa tidak ada satupun atau kesulitan masyarakat saat itu untuk mengeluarkan zakat saking makmurnya negara tersebut.
ketika dipimpin oleh Umar ibn Abdul Aziz bin Marwan. Saking masyhurnya Umar ibn Abdul Aziz, suatu ketika datang ulama dari Mesir. Beliau silaturahim kepada khalifah. Setelah berbicara banyak, di satu kesempatan ulama ini bertanya kepada Umar ibn Abdul Aziz, "Ya khalifah, ya khalifatul mu'minin, sungguh namamu masyhur di Jazirah Arab. Engkau menjadi khalifah yang mampu mensejahterakan masyarakat. Sedang aku sendiri tahu kehidupanmu menjadi sosok yang fakir, sosok yang miskin, sosok yang tidak punya apa-apa. Aku ingin bertanya kepadamu, ya Amirul Mukminin, ketika engkau meninggalkan dunia ini, lantas apa yang akan engkau tinggalkan kepada anak-anakmu?" Seketika itu Umar ibn Abdul Aziz memanggil semua anak-anaknya. Dipanggil anak-anaknya semua di hadapannya. Kemudian beliau berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku semuanya, sungguh kehidupan ini tidak fana. Bahwa bapakmu ini juga akan meninggal. Tapi tidak ada satupun harta yang aku tinggalkan kepada kalian. Tidak ada harta yang akan aku tinggalkan kepada kalian, sebab bapakmu ini orang yang miskin, orang yang fakir. Tapi ingat satu ayat, bahwa wa huwa yatawalla sholihin. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan anak-anak yang sholih, baik di dunia sampai di akhirat. Ketika kamu menjadi anak yang sholeh, bukan manusia yang menjamin kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ketika bapaknya meninggal, ketika khalifah meninggal, anak-anaknya menjadi anak-anak yang dijamin betul oleh Allah, dijamin dunianya dan dijamin akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang saleh ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hatta akhirah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas sosok yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh? Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam satu kitabnya bahwa yang pertama, Allah akan menghendaki seseorang menjadi orang yang saleh. Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang saleh, orang yang baik, faqahahu fid-din, orang itu akan pahamkan oleh Allah tentang soal-soal dan urusan-urusan agama. Apa artinya? Allah akan menggiring semua tindakan dari orang tersebut untuk menuju ke majelis-majelis ilmu, untuk bergabung ke majelis-majelis ilmu, suka pengajian, suka berkumpul kepada ulama, punya harta disalurkan untuk keberlangsungan ilmu. Mereka ini Allah yang giring, Allah yang kehendaki bahwa orang tersebut punya tanda, bahwa orang tersebut dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Idza aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid-din. Sebaliknya,
Jika ada pengajian, kaki kita berat untuk melangkah menuju ke majelis pengajian. Jika perasaan kita malas untuk bergaul dengan para ulama, jika harta kita yang kita punyai merasa sayang untuk ditasyarufkan demi lancarnya keilmuan, demi lancarnya pengajian, itu satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi orang yang saleh, orang yang khair, orang yang baik, zahadahu fid dunya. Orang tersebut dibuat oleh Allah menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tarkud dunia. Makna tarkud dunia? Apa maknanya orang yang meninggalkan dunia? Apakah orang tersebut harus tidak punya apa-apa? Bukan. Yang disebut orang yang zuhud adalah orang yang ketika mempunyai harta, tapi hartanya tersebut dia tidak taruh di dalam hatinya, tapi dia taruh di dalam genggaman tangannya. Ketika ada orang yang minta bantuan kepadanya, saudaranya yang kelaparan, dia beri makan, tetangganya yang minta pertolongan, dia tolong, temannya yang minta bantuan, dia bantu. Karena hartanya dia tidak taruh di dalam hatinya, dia taruh hartanya di genggaman tangannya. Maka itulah yang disebut orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tarkud dunia. Sebaliknya, kalau ada orang yang sayang kepada hartanya, emang tidak mau membantu kerabatnya, tidak mau membantu tetangganya, tidak mau membantu sahabat-sahabatnya, tidak mau membantu bi'i'la'i kalimatillah bimalihi, maka itu tanda bahwa orang tersebut tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang saleh, orang yang tayyib, orang yang khair, maka basarahu bi'uyuni nafsihi. Allah akan perlihatkan, Allah akan tampakkan aib-aib yang ada dirinya. Apa maknanya? Allah akan perlihatkan kekurangan yang ada pada diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasa benar, tidak mampu melihat kekurangan kita. Dan sesungguhnya kekurangan yang ada pada diri kita itu yang mampu melihat adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi guru kita, bisa jadi sahabat yang terdekat kita. Ketika beliau mengucapkan tentang diri kita, maka itu menjadi catatan bahwa itu adalah kekurangan kita dan itu yang perlu kita perbaiki. Namun sebaliknya, jika tidak ada satupun orang yang mau mengingatkan kita, memperlihatkan kekurangan-kekurangan kita, maka itu satu tanda bahwa orang tersebut tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini menjadi satu renungan kita semua bahwa kita semua akan digiring oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang soleh ketika tanda-tanda ini tadi mampu kita jalani dengan baik, mampu kita lakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga kita benar-benar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Rabbi firman wa anta khairur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah, Allahumma rizqna al-istiqamah, Allahumma rizqna al-istiqamah di jami'i ibadatika ma'al ikhlas birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.